Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang katabolisme dan biosintesis triptofan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Zakiah dengan NIM 19080706060. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama yaitu pengertian katabolisme, tahapan katabolisme, dan biosintesis triptofan. Sebelum memasuki pokok bahasan, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Baik, yang pertama yaitu pengertian katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah proses respirasi dan fermentasi, karena terjadi pemecahan glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Dari proses katabolisme dihasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP dari 1 molekul glukosa. Nah, energi yang dihasilkan tidak dapat langsung digunakan oleh sel, melainkan harus diubah dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau ATP yang mengandung energi tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan katabolisme. Tujuan utama reaksi katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Pada slide berikut terdapat struktur dari ATP. Selanjutnya yaitu tahapan katabolisme. Tahapan katabolisme ada 4. Yang pertama yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga rantai transport elektron. Oke, glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang menguraikan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat serta NADH dan ATP dan berlangsung di sitosol. Nah, dalam slide ini terdapat gambar jalur tahapan glikolisis. Nah, glikolisis sendiri pertama-tama diawali dengan glukosa yang mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari 1 molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah itu, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. 1 molekul ATP yang lain memberikan 1 gugus fosfatnya kepada fruktosa 6-fosfat yang membuat ATP tersebut menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian fruktosa 1,6-difosfat dipecah menjadi 2 senyawa yang saling isomer satu sama lain, yaitu dihidroksi aseton fosfat dan PgAl. Selanjutnya, dihidroksi aseton fosfat dan PgAl masing-masing mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+, sehingga terbentuk NADH dan mengalami penambahan molekul fosfat anorganik, sehingga terbentuk 1,3-difosfogliserat. Kemudian masing-masing 1,3-difosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3-fosfogliserat, di mana gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3-difosfogliserat dipindahkan ke 2 molekul ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Setelah itu 3-fosfogliserat mengalami isomerisasi menjadi 2-fosfogliserat. Setelah menjadi 2-fosfogliserat, sebuah molekul air dari masing-masing 2 fosfogliserat dipisahkan, menghasilkan fosfoenol pirufat. Yang terakhir, masing-masing fosfoenol pirufat melepaskan gugus fosfat terakhirnya, yang kemudian diterima oleh 2 molekul ADP untuk membentuk ATP dan berubah menjadi asam pirufat. Nah, setiap pemecahan molekul glukosa pada reaksi glikolisis ini akan menghasilkan produk kotor berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, 4 molekul ATP, dan 2 molekul air.
Akan tetapi, pada awal reaksi ini telah digunakan 2 molekul ATP, sehingga hasil bersih reaksi ini adalah molekul asam pirufat yaitu C3H4O3, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul air. Yang selanjutnya yaitu ada tahap dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu mengalami pelepasan CO2 dan reaksi oksidasi dengan pelepasan 2 atom H atau reaksi dehidrogenasi. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks kondria. Pada langkah ini, 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A dan menghasilkan 2 NADH. Selama proses tersebut berlangsung, asam pirufat akan bergabung dengan koenzim A yang membentuk asetil koenzim A. Kemudian kumpulan NADH2 diikat oleh rantai respirasi di dalam mitokondria. Setelah asam pirufat bergabung dengan koenzim dan membentuk asetil-CoA, kemudian masuk dalam tahap siklus Krebs. Tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs berasal dari nama penemuannya yaitu Sir Hans Krebs 1980 sampai 1981. Seorang ahli biokimia Jerman yang mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus dinamakan siklus Krebs. Daur Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria disebut juga daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat dan berlangsung pada matriks mitokondria. Pada akhir siklus Krebs ini akan terbentuk kembali asam oksaloasetat yang berikatan dengan molekul asetil koenzim A yang lain dan berlangsung kembali siklus Krebs. Karena selama reaksi oksidasi pada molekul glukosanya dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A, maka siklus Krebs harus berlangsung sebanyak 2 kali. Jadi hasil bersih dari oksidasi 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Nah, untuk gambar dari siklus Krebs sudah tertera pada slide. Nah, kemudian tahapan katabolisme yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron berlangsung pada krista mitokondria. Prinsip dari reaksi ini adalah setiap pemindahan ion H atau elektron yang dilepas dari 2 langkah pertama tadi antar akseptor dihasilkan energi yang digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, pada saat masuk ke rantai transport elektron, molekul tersebut mengalami rangkaian reaksi redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan H2O. Nah, ke-10 molekul NADH dan kedua molekul FADH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya mengalami oksidasi dengan reaksi berikut. Dengan reaksi, setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP. Oke, selanjutnya yaitu biosintesis triptofan. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu triptofan. Triptofan atau C11H12N2O2 adalah asam amino esensial yang bersifat hidrofobik dengan berat molekul 204,23. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain yaitu karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Triptofan mengandung cincin indol. Pada slide ini juga sudah tertera struktur dari triptofan. Nama lain dari triptofan adalah 2 amino 3 1H indol 3YL propionic acid. Terdapat 2 isomer yaitu D-triptofan dan L-triptofan
di mana hanya L-triptofan yang terdapat dalam protein mamalia. Triptofan adalah salah satu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus didapatkan oleh tubuh lewat makanan. Triptofan merupakan derivat dari alanin yang mempunyai substituen indol pada karbon beta. Metabolisme triptofan berlangsung antara lain melalui jalur kinorenin antranilat, yaitu suatu metabolisme melalui beberapa tahap reaksi yang menghasilkan asam alfa ketoadipat yang kemudian membentuk asetoasetil-CoA. Sintesis triptofan dapat dilakukan oleh bakteri maupun tanaman. Jalur biosintesis dimulai dan pembentukan korismet yang juga merupakan prekursor asam amino esensial aromatik tirosin dan fenilanin. Melalui beberapa langkah dimulai dan fosfoenol pirufat dan gula eritrose 4-fosfat, korismet disintesis. Inhibisi pada jalur ini merupakan target herbisida pada ilmu tanaman yang hanya ditemukan pada tanaman namun tidak pada hewan. Dua langkah terakhir dikatalisis oleh dua subunit triptofan sintase dihubungkan oleh tube-like connection. Selanjutnya yaitu biosintesis triptofan. Biosintesis triptofan terjadi dengan 3 tahap, yaitu yang pertama reaksi dieritrosa 4P menjadi asam sikimat, kemudian yang kedua reaksi asam sikimat menjadi korismic acid, dan yang ketiga reaksi pembentukan triptofan. Triptofan terdapat pada semua jenis protein dan merupakan yang paling sedikit jumlahnya, yaitu 1-15%. Nah, selain merupakan prekursor serotonin, triptofan juga merupakan prekursor hormon melatonin. Kandungan plasma atau serum triptofan pada manusia sekitar 30-70 μm, tergantung jenis makanan yang diserap. Beberapa triptofan dapat dikonversi menjadi triptamin. Namun ada sedikit bukti bahwa triptamin menengahi ini perilaku gejala sisa. Biosintesis triptofan pada mikroba melibatkan 5 jenis enzim yang dikode oleh 7 gen. Gen ini biasanya diatur dalam suatu klaster tunggal membentuk suatu operon. Organisme yang mampu melakukan biosintesis ini adalah archaea, fungi, bakteri, dan embryofita. Dalam hal ini Arabidopsis thaliana mampu melakukan biosintesis terhadap triptofan. Jalur biosintesis yang digunakan oleh Arabidopsis dan bakteri tidak jauh berbeda karena Arabidopsis memiliki operon yang di dalamnya mengandung gen pengkode enzim untuk mensintesis triptofan. Yang terakhir yaitu ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transaminasi enzim amino transferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Pada transaminase terdapat 2 enzim penting dalam reaksi transminasi, yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase. Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat alanin sebagai satu pasang substrat, tetapi tidak terhadap asam amino yang lain. Nah, untuk glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketoglutarat sebagai satu pasang substrat. Nah, karena enzim ini, dan yang kedua yaitu deaminasi oksidatif, di mana pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium, dapat mengubah asam amino menjadi asam glutamat. Apabila alanin transaminase terdapat dalam jumlah yang banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transaminase akan diubah menjadi asam glutamat. Reaksi transminasi ini terjadi dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksalfosfat sebagai koenzim. Deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transminasi dapat diubah menjadi asam glutamat dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri. Asam
glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino. Dua jenis dehidrogenase lain yang penting ialah L-asam amino oksidase dan D-asam amino oksidase. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.